Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Reski Nurfadilah, bisa dipanggil Lila. Saya bersekolah di SMK Negeri 9 Bulukumba. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang dinamis routing. Apa sih dinamis routing itu? Dan bagaimana cara kerjanya? Dan apa aja sih macam-macamnya? Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Nah, baik, untuk yang pertama, pengertian routing dinamis. Apa ya kira-kira routing dinamis itu? Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamis ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statik dan default. Routing dinamis ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dalam TCP. Routing dinamis juga merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing tabel pada router. Meskipun begitu, routing jenis ini terdapat perbedaan dalam pemrosesan data di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Jika dibandingkan kelemahan dan kelebihan static routing dengan routing dinamis, maka lebih baik kita memilih routing dinamis dalam penerapan di jaringan yang cukup besar. Routing dinamis memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yang pertama, hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan router. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Nah, di balik kelebihan itu semua, pasti ada kekurangan pada routing dinamis ini. Yang pertama, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP table yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. Dan yang kedua, beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Nah, selanjutnya macam-macam protokol routing dinamis. Yang pertama, RIP atau Routing Information Protocol. RIP atau Routing Information Protocol merupakan protokol yang memberikan routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Lalu, router selanjutnya akan memberikan informasi ke router berikutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. Nah, yang kedua adalah IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. IGRP adalah sebuah routing protokol yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1980-an oleh Cisco Systems. Tujuan utama penciptaan IGRP adalah untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi. IGRP menggunakan bandwidth dan garis menunda secara default untuk menentukan rute terbaik dalam sebuah internet network. Nah, yang ketiga adalah OSPF atau Open Short Path First. OSPF adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan. Jika jaringan yang dikelola adalah jaringan yang besar, maka OSPF adalah pilihan salah satunya. OSPF ini adalah sesuatu yang disebut route redistribution. Nah, yang keempat adalah EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Protokol routing ini menggunakan algoritma Advanced Distance Vector dan menggunakan coslot branching yang tidak sama. Algoritma yang dipakai adalah kombinasi antara distance vector. Nah, yang keempat adalah EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Protokol routing ini menggunakan algoritma Advanced Distance Vector dan menggunakan coslot branching yang tidak sama. Algoritma yang dipakai adalah kombinasi antara distance vector dan link stack serta menggunakan diffusing. Yang kelima adalah BGP atau Border Gateway Protocol. Sebagai routing protokol, BGP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Yang membedakan BGP dengan routing protokol lain adalah BGP termasuk ke dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol atau EGP.
BGP merupakan Disinfektor Exterior Gateway Protocol yang bekerja secara cerdas untuk merawat path ke jaringan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu cara kerja routing dinamis. Cara kerja routing dinamis yaitu protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antara router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing table. Dengan kata lain, dynamic routing adalah proses pengisian data pada routing table secara otomatis. Secara khusus, dynamic routing merupakan jenis routing yang paling mudah dikonfigurasikan dan lebih efektif dalam memiliki rute terbaik untuk sebuah tujuan jaringan serta dapat menemukan jaringan terluar. Baik, itulah tadi beberapa materi yang sempat saya sampaikan mengenai tentang materi dinamis routing. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.